Kita semua belajar di sekolah, membaca di buku, dan mendengar di pidato-pidato. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Angka ini begitu ikonik, begitu melekat di kepala kita. Tapi, bagaimana kalau saya bilang angka itu sebenarnya keliru? Bahkan bisa dibilang tidak akurat secara sejarah? Dalam video ini, kita akan bongkar dari mana angka 350 tahun ini berasal dan mengapa para sejarawan modern mulai meragukannya. Kesalahan pertama adalah asumsi kata Indonesia. Mari kita mundur ke tahun 1602 saat VOC, Kongsi Dagang Belanda, didirikan. Saat itu, belum ada negara bernama Indonesia. Yang ada adalah puluhan kerajaan dan kesultanan yang berdaulat. Bagi Belanda, wilayah ini adalah Hindia Belanda, sebuah label kolonial untuk area taklukan mereka. Nama Indonesia sendiri justru lahir dari pena seorang ilmuwan Inggris pada tahun 1850. Awalnya, ini murni istilah geografis yang berarti Kepulauan Hindia tanpa muatan politik. Barulah kaum pergerakan nasional di awal abad ke-20 mengangkat nama ini sebagai simbol perlawanan. Indonesia menjadi identitas baru untuk menyatukan ratusan suku melawan penjajah. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda 1928 saat nama Indonesia diikrarkan sebagai identitas satu bangsa. Dari sebuah istilah ilmiah menjadi api perjuangan hingga akhirnya resmi menjadi nama negara kita pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Belanda tidak datang lalu langsung menguasai semuanya dalam satu malam. Proses penaklukan atau kolonisasi berjalan sangat lambat, bertahap, dan penuh perlawanan. Di abad ke-17 dan ke-18, fokus VOC adalah perdagangan. Mereka merebut pelabuhan, membangun benteng, dan mengadu domba kerajaan lokal. Kekuasaan mereka baru sebatas titik-titik kecil yang menguntungkan, bukan penguasaan teritorial atas seluruh Nusantara. Memasuki abad ke-19, setelah VOC bangkrut dan pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih, barulah ekspansi teritorial besar-besaran dimulai. Namun, ini memicu perlawanan terbesar di jantung kekuasaan mereka. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro menguras kas Belanda dan memakan ratusan ribu korban. Setelah perang inilah, kekuasaan kolonial secara efektif tertanam di Jawa. Tapi di luar Jawa, perlawanan terus berkobar. Di Sumatera Barat, Perang Padri menunjukkan perlawanan sengit selama puluhan tahun. Dan perlawanan yang paling lama, paling brutal, dan paling mahal bagi Belanda adalah Perang Aceh. Perang ini berlangsung lebih dari 30 tahun dan baru bisa mereka redam di awal abad ke-20. Bahkan Bali baru sepenuhnya dipasifikasi pada tahun 1908. Jadi, mitos penaklukan instan itu keliru. Butuh lebih dari 300 tahun peperangan konstan bagi Belanda untuk bisa mengklaim kekuasaan atas seluruh wilayah ini. Ini bukanlah cerita tentang 350 tahun dijajah serentak, tapi kisah penaklukan berdarah, wilayah demi wilayah, yang disambut perlawanan tanpa henti. Jadi, dari mana angka 350 tahun ini muncul? Angka ini kemungkinan besar adalah sebuah retorika politik. Secara matematis, ia mungkin merujuk pada rentang waktu antara berdirinya VOC di tahun 1600, 2 hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945. Tapi seperti yang sudah kita bahas, ini adalah penyederhanaan yang luar biasa. Kebenaran sesungguhnya terletak pada kebutuhan perjuangan. Para pendiri bangsa, terutama Soekarno yang dikenal sebagai orator ulung, paham betul bahwa untuk membakar semangat sebuah bangsa yang sangat beragam, dibutuhkan sebuah narasi yang kuat, sederhana, dan mudah dicerna. Di tengah panasnya api revolusi, detail sejarah yang rumit tidak akan efektif. Yang dibutuhkan adalah slogan. Sebuah pekik yang mampu menyatukan petani di Jawa, nelayan di Sulawesi, dan pedagang di Sumatera. Disinilah kejeniusan angka 350 tahun bekerja. Ia menciptakan sebuah memori kolektif dan musuh bersama. Pesannya menjadi sangat jelas. Tidak peduli asal suku atau pulaumu, kita semua punya nasib yang sama, penderitaan yang sama, dan musuh yang sama. Kita telah ditindas bersama-sama selama berabad-abad. Narasi ini menghapus sejarah penaklukan yang terpisah-pisah dan menggantinya dengan satu cerita tentang takdir bersama.
Angka 350 tahun mungkin tidak akurat jika diukur dengan penggaris sejarawan, tapi sebagai alat politik untuk menempa persatuan, ia terbukti sangat dahsyat dan berhasil. Ia adalah mitos pemersatu yang menjadi bahan bakar bagi lahirnya sebuah bangsa. Lalu, apakah ini berarti penderitaan akibat penjajahan itu tidak nyata? Tentu saja tidak. Penjajahan adalah babak kelam yang penuh dengan eksploitasi dan ketidakadilan. Membongkar mitos 350 tahun bukan untuk mengecilkan sejarah penderitaan itu, tapi untuk meluruskannya, agar kita bisa melihat gambaran yang lebih besar dan lebih akurat. Bahwa sejarah kita bukanlah sejarah 350 tahun dijajah, melainkan sejarah 350 tahun melawan. Karena di setiap masa, di setiap jengkal tanah air ini, api perlawanan itu tidak pernah padam. Dari Patimura di Maluku, Sisingamangaraja di Tanah Batak, Pangeran Antasari di Banjar, hingga I Gusti Ngurah Rai di Bali. Perjuangan mereka yang terpisah oleh waktu dan geografi adalah benang merah yang sama. Sebuah DNA perlawanan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang puncaknya melahirkan bangsa ini. Melihat sejarah dari sudut pandang ini mengubah segalanya. Kita bukanlah bangsa yang pasrah menunggu untuk diselamatkan. Kita adalah bangsa pejuang. Bangsa yang lahir dari ratusan tahun perjuangan tanpa henti. Dan warisan itulah yang sejatinya membentuk Indonesia. Memahami sejarah dengan lebih akurat bukan berarti kita tidak cinta negeri. Nah, menurut kalian, kenapa mitos 350 tahun ini begitu awet dan populer? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa bongkar mitos-mitos sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton.